Nah, di suasana Idul Fitri ini juga mestinya kita ada melihat diri kita sendiri, bertanya, paling tidak ada 3 pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, kira-kira amal kita ini diterima apa tidak? Kira-kira amal yang kita lakukan di bulan Ramadan dan bulan sebelumnya diterima Allah apakah tidak? Ya, walaupun kita sudah minta doa semoga diterima, tapi kita mesti cari ciri-cirinya apa kalau kita amal kita diterima. Kemudian yang kedua, sudahkah kita ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika misalnya Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah taala, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Pertanyaannya, kira-kira diampuni enggak dosa-dosa kita ini? Nanti juga kita bisa lihat ciri-cirinya ada enggak pada diri kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa nanti merenungi diri kita. Tujuan puasa ini kan untuk meningkatkan ketakwaan. Sudahkah ketakwaan kita itu meningkat? Apa saja sih tingkatan takwa itu? Nah, 3 ini insya Allah kita renungkan, kita bahas dalam kesempatan malam ini. Yakni amal kita diterima apa enggak, dosa kita diampuni apa tidak, dan yang ketiga, takwa kita meningkat ataukah tidak. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta air enggak? Ini kan tidak puasa sudah ya. Kalau bicara tentang apakah amal kita diterima atau tidak. Terima kasih. Bismillah. Amal kita ini diterima apakah tidak, banyak sebetulnya pembahasan. Ini seharusnya jadi satu kajian tersendiri. Cuma saya ingin menyampaikan satu saja di antara ciri amal itu diterima, sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, berkata sebagian orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan sebuah kebaikan, kalau itu diterima kebaikan itu ya, karena kalau bicara diterima berarti ya nanti ada balasannya. Nah, di antara balasan dari banyak balasan kebaikan itu adalah al-hasanata ba'daha, kebaikan setelahnya. Kita berbuat baik, kalau itu tanda diterima maka kita akan melakukan kebaikan setelah itu. Apa saja ini? Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, tanda diterimanya itu adalah kalau dia setelah itu dia semakin semangat melakukan kebaikan. Nah, ini kita tinggal cek diri kita ini. Ada setelah bulan Ramadan maksiatnya berhenti. Artis-artis pada nutup aurat. Setelah Ramadan kira-kira berlanjut enggak? Kalau enggak berlanjut itu tanda memang enggak ada diterima itu. Wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara tanda balasan keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Ini yang patut kita sangat berhati-hati. Karena apa? Keburukan itu bukan hanya sekedar dosa kita dapat, kemudian ada gelapnya hati. Tapi keburukan itu bisa membawa keburukan berikutnya. Paling mudah ini kayak kebohongan. Kebohongan itu bisa membawa kebohongan berikutnya. Akhirnya berbohong terus untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dosa juga begitu. Sehingga kita pasca Ramadan ini cek diri kita ini. Masihkah kita ini semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah biasa-biasa saja? Bahkan mohon maaf, kadang sholat hari raya dengan sholat subuh itu masih ramai sholat hari raya. Padahal sholat subuh itu wajib, sholat hari raya itu sunnah. Ini ada sesuatu yang mungkin agak kurang kita perhatikan. Ini poin pertama lah, satu tanda amal kita diterima kalau setelah hari raya ini kita ya makin semangat, makin giat itu beribadah kepada Allah. Tidak luntur semangat itu. Yang sering saya sampaikan, kalau kita di bulan Ramadan sering membaca Al-Quran, di luar Ramadan coba ditingkatkan, bukan membacanya tapi penuhi hak-hak hurufnya. Yang belum pas membacanya, belajar membaca.
Yang sudah bagus membacanya belum mengerti maknanya, pelajari bahasa Arabnya. Yang sudah mengerti bahasa Arab mungkin perlu mengkaji tafsirnya hingga bisa mengamalkan apa yang kita baca itu. Itu namanya peningkatan. Ini bisa kita perhatikan. Terus bagaimana kalau ternyata dalam diri kita tidak ada semangat lagi setelah Ramadan? Mungkin agak kurang, masih mending kalau agak kurang ya, tapi yang jelas tetap harus ada semangat itu. Ya kita upayakan, dipaksa ya. Dipaksa untuk kemudian kita ini, diri kita upayakan untuk tetap taat pada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi tanda diterimanya amal kalau amalnya tetap konsisten setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, apakah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi. Maka kalau kita perhatikan, sebetulnya diampuninya dosa-dosa dengan puasa Ramadan itu ada syaratnya ya. Tidak semua dosa, tidak ya, ada syaratnya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, yang tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi kaba'ira ma tunhaun anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka akan kami tutupi, kami hapuskan keburukan-keburukan kalian. Jadi diampuni dosa tadi. Sebetulnya ketemu orang salaman itu Allah ampuni dosa. Dari satu sholat ke sholat yang lain itu ampuni dosa. Dosa-dosa kecil. Syaratnya dosa besar ditinggalkan. Apa dosa-dosa besar itu? Rasanya di masjid ini ada juga dikaji kitab Al-Kabair. Kitab membahas lebih dari 70 dosa-dosa besar. Kalau itu ditinggalkan maka dari satu sholat ke sholat yang lain, dari wudhu ke wudhu yang lain, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini yang pertama begitu. Sehingga kita cek yang punya dosa besar segera bertobat, tinggalkan. Apa dosa besar itu? Tidak mesti dosa besar itu berzina, tidak. Orang tidak sholat itu dosa besar. Orang mengambil harta orang lain tanpa hak itu dosa besar ya. Dan itu tidak cukup dengan puasa selesai ya. Bahkan bukan dosa pun itu bisa tidak selesai. Contohnya apa? Hutang piutang ya. Hutang piutang tidak selesai dengan ya, selamat, mohon maaf lahir batin, minta relalah semua kesalahan berelaan. Setelah pulang merasa hutangnya sudah lunas. Tidak bisa begitu. Hutang itu ya memang harus orang yang berhutang membayar, atau yang memiliki piutang merelakan. Karena itulah Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan dari hutang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hutang itu setara dengan kekufuran? Apakah hutang ini sama dengan kekafiran, kekufuran? Maka Rasulullah katakan, iya betul. Hutang itu setara dengan kekafiran. Maknanya apa? Dijelaskan oleh Imam As-Sindi. Maknanya adalah sama-sama hutang dan kekafiran itu mencegah atau menghalangi seseorang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir tidak bisa masuk surga, orang yang punya hutang nggak bisa juga masuk surganya Allah, meskipun dia mati dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bedanya apa? Nggak sama persis. Bedanya adalah kalau orang berhutang itu cuma dia ditahan saja, tahan, tidak boleh masuk surga. Sebelum itu diselesaikan di akhirat. Gimana menyelesaikannya? Tidak ada lagi duit, maka bentuk penyelesaiannya ya Allah yang atur. Bisa jadi kebaikan dia diambil, diberikan kepada orang yang dia dulu berhutang. Bisa jadi dia tidak punya kebaikan, dosa orang diambil, dibebankan kepada dia. Makanya ada hadis al-muflis itu, orang yang bangkrut. Jadi sama-sama hutang tidak bisa selesai begitu saja ya.
kecuali di akhirat yang punya piutang. Sudahlah, kerelaan kita sama-sama masuk surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini dosa-dosa terkait manusia ini perlu kita perhatikan, ya, termasuk dosa ghibah, ya, menggunjing orang lain, ya, dosa-dosa, ya, pernah menganiaya orang, menzalimi orang. Nah, ini perlu kita selesaikan. Makanya ada di Indonesia terutama itu saling mohon maaf, walaupun ada video itu bid'ah, tidak ada sunnahnya. Ya memang betul tidak ada hadis, ya, saling bermaaf-maafkanlah, tidak. Tetapi memaafkan itu mestinya senantiasa, kapan saja, baik hari raya ataukah bukan hari raya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ibu-ibu sekalian, ini yang kedua. Jadi perlu kita cek. Tidak semua dosa itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Lihat dosa-dosa kepada keluarga, anak dan sebagainya. Bahkan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa dan sholat. Ada sebuah riwayat, walaupun ini riwayatnya diperselisihkan, ya. Inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiru has-shaum as-sholatu wala as-shaum. Sesungguhnya di antara dosa itu ada satu dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan pahala puasa dan sholat, dengan pahala sholat dan puasa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa menghapuskannya? Kata beliau, al-humumu fi talabir rizqi. Orang dia bersusah payah mencari rizki. Jadi ada dosa apa? Dosa misalnya menelantarkan keluarga, tidak mau menafkahi, tidak mau mencari nafkah, maka tidak bisa cukup dengan beristighfar kepada Allah. Dia caranya supaya dihapuskan dengan cara bekerja, cari rezeki. Ini yang kayaknya agak pembahasannya, ya, jadi ke masalah sosial sekarang ini. Beberapa waktu lalu saya dapat WA dari netizen di Sidoarjo itu. Dia cerita ini, istrinya minta cerai. Kenapa? Karena dia tidak punya pekerjaan dan baru dapat pekerjaan. Baru dapat pekerjaan itu sehari dapat upahnya Rp80.000. Ibu-ibu kira-kira cukup dikasih uang segitu? Sudah punya anak, punya istri. Saya membaca itu gimana juga ya, nggak tahu biaya hidup di Sidoarjo mahal nggak? Sidoarjo itu rasanya yang dekat Lumpur Lapindo itu Pak ya. Ya saya jawab secara fikih, ya memang kalau istri merasa tidak bisa dicukupi nafkahnya dengan nafkah standar, ya, makan kurang dan sebagainya, itu berhak untuk cerai, betul ya. Tetapi sekali lagi, bersabar itu tentu lebih baik. Kalau mampu bersabar, bersabar. Kalau minta cerai memang sudah bulat begitu, ya ceraikan tidak apa-apa. Dan ini banyak kasus begitu. Tapi saya tekankan bersabar. Kalau sekedar karena nafkah, kalau istrinya kaya, ya sedekahlah kepada suami. Meskipun tidak wajib menafkahi istri, misalnya kaya, tidak wajib dia menafkahi diri sendiri, tidak wajib. Nafkah itu tetap dari suami. Apa dia bisa meminjami kepada suaminya, bisa juga begitu. Dan niatkan itu untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keluarga begitu. Dan bagi suami, ya tadi perlu berusaha, entah itu cukup ataukah tidak, tapi yang jelas itu cukup-cukupkan. Karena kalau bicara keinginan pasti tidak ada cukup-cukupnya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah kadang kezaliman itu terjadi begitu. Kita tidak memberikan hak kepada anak istri kita, maka di hari raya kita mintalah maaf kepada istri kepada suami. Mungkin ada hak-hak yang tidak tertunaikan, tidak selesai dengan sekedar puasa, tidak selesai. Kemudian ada dosa-dosa yang lain juga, ya. Dosa riba, dosa kalau melakukan perselingkuhan dan sebagainya, tidak bisa selesai, ya. Segera tinggalkan, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, ya. Poin kedua, kita periksa ini ada tidak kesalahan-kesalahan kita yang kira-kira tidak dimaafkan, kita bertobat pada Allah. Kemudian yang ketiga, poin yang perlu kita tanyakan kepada diri kita itu adalah apakah
kita ini betul-betul meningkat ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salah satu tujuan puasa itu kan agar meningkat ketakwaan kita. Bismillah. Di ujungnya itu yang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana kita tahu meningkat tidaknya kalau kita tidak tahu tingkatannya? Maka yang pertama perlu kita tahu itu adalah takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan at-taqwa salasu maratib. Takwa itu ada 3 level, 3 tingkatan. Kita bisa mengacah diri kita ini ada di level berapa. Ihdaha himyatul qalbi wal jawarih anil asami wal muharramat. Level pertama takwa itu adalah menjaga hati dan anggota tubuh dari dosa dan perkara-perkara yang haram. Itu level dasar takwa itu begitu. Hati jangan maksiat, jangan melakukan keharaman, anggota tubuh juga jangan maksiat. Level pertama ini aja sudah berat ya. Perlu ilmu, makanya takwa itu kuncinya ya ilmu. Kata Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib, kunci takwa itu ilmu. Sehingga kita berada di level ketakwaan paling dasar pun itu perlu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang apa-apa yang haram, baik itu perkara zahir maupun perkara batin. Perkara zahir ya tadi mencuri, berzina, uququl walidain, durhaka pada orang tua, korupsi ya, meskipun yang dikorupsi itu apa? Barang-barang milik umum. Lagi ramai kemarin apa? Korupsi timah 271 triliun rupiah, ya Allah. Kalau disusun itu uangnya berapa truk itu? Berapa truk itu? 271 triliun. Itu kalau miliar berarti 271 ribu miliar. Kalau 1 bulan itu nabungnya 271 miliar, itu perlu 83 tahun. Nabung sebulan 271 miliar, bulan berikutnya 271 miliar, itu perlu 83 tahun baru dapat uang segitu. Coba bayangkan itu ya. Itu berat, itu berat. Tapi untungnya, bukan untungnya, yang pelaku itunya non muslim. Kalau non muslim nanti masuk Islam itu terhapus dosanya. Terhapus dosanya, tapi urusan duitnya kembalikan. Jadi yang pertama untuk takwa level awal ini perlu ilmu. Ilmu apa? Ya hak-hak kita kepada Allah, pelajari. Hak-hak kita, ya kewajiban kita kepada keluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Kalau dia pemimpin bagaimana mengatur rakyat. Itu ada kewajiban-kewajiban, ada dosa-dosanya ketika tidak dilaksanakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level pertama itu. Sehingga dengan level ini sebetulnya cukup, orang itu cukup masuk surga itu. Asal yang haram ditinggalkan, yang wajib dilakukan, baik itu perkara zahir maupun perkara batin. Level itu cukup. Ada kisah seorang Arabi ya, nanya, amal apa yang akan menyebabkan aku masuk surga? Ya, diberi Rasul itu amal-amal wajib itu cukup. Yang sekarang ini kadang kan enggak ya. Bahkan kadang dakwah pun gitu, yang sunnah-sunnah, bahkan yang enggak sunnah itu begitu luar biasa ditonjolkan, sementara ada kewajiban-kewajiban yang enggak pernah disampaikan. Ada kewajiban-kewajiban enggak pernah disampaikan. Yang sekarang malah lebih parah lagi, agak berbau-bau maksiat itu yang dilakukan dalam dakwah. Joget-jogetan, laki-laki perempuan, uyel-uyelan coba itu. Secara hukum fikih tidak boleh gitu, tidak boleh. Dakwah pun begitu mestinya ya. Kalau amal fisik tadi yang wajib mesti didahulukan daripada yang sunnah, amal dakwah juga begitu. Menyampaikan yang wajib ini lebih penting daripada hal yang sunnah. Dan ini level pertama takwa itu seperti itu. Kemudian level kedua, asaniyatu himyatuha anil makruhat.
Level takwa yang kedua itu adalah menjaga hati dan anggota tubuh dari perkara yang makruh, yang sebetulnya tidak haram tetapi dia jaga. Dalam hadis ada Rasulullah sebutkan seseorang tidak bisa sampai pada derajat takwa, maksudnya takwa yang kedua ini, hingga dia meninggalkan perkara yang tidak mengapa, perkara yang tidak berdosa sebetulnya, dia tinggalkan itu karena khawatir kalau terjatuh kepada dosa. Hal ini nggak apa-apa, tapi dia lakukan karena khawatir terjatuh ke dalam keharaman. Ini kalau dalam bahasa tazkiyatun nafs itu bahasanya adalah wara', menjaga diri. Imam Abu Hanifah misalnya pernah mendengar ada kambing yang dicuri. Beliau tidak mau makan daging kambing sejak itu. Kenapa? Karena khawatir ini kambing yang dia makan adalah kambing yang dicuri tadi. Ya, kalau kita nuruti sekarang kira-kira tidak ada makan kita. Kita misalnya lihat ada di atas karamba orang pada kena banjir, pas mau unjun dapat ikan nila ganal banar misalnya. Secara fikih sebetulnya kan tidak apa-apa di bawah itu, tapi orang yang dia level kedua ini dia tidak mau begitu. Jangan diolok-olok, wah ini sok suci, tidak. Ya dia menjaga itu, menjaga yang dia khawatir dia tinggalkan. Imam An-Nawawi misalnya, penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, kitab beliau tulis tentang Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu' itu ya, kitab Al-Azkar, dan banyak lagi tulisan-tulisan kitab-kitab beliau itu juga tidak mau makan buah di Damaskus. Makan buah tidak mau. Kenapa ditanya? Ini tanah di sini banyak tanah wakaf. Aku khawatir itu buah dari tanah itu yang kumakan. Padahal secara fikih makan buah dari tanah wakaf, kalau nazir wakafnya itu membolehkan, ya kan itu boleh, di bab fikih boleh. Jadi nazir atau pengelola wakaf itu boleh ya memakan seperlunya dari kebun wakaf itu, juga kalau ada tamu boleh menjamu. Tapi Imam An-Nawawi tidak mau, bahkan makan buah di pasar juga menjaga diri. Dan banyak kisah-kisah seperti itulah, bagaimana para ulama dulu itu mereka bukan hanya level pertama tapi level kedua. Imam Ahmad misalnya, suatu ketika ada ember yang agak bocor, dibawa ke tukang tambal. Pas mengambil, tukang tambalnya ini ngeprank gitu. Kalau orang sekarang ngeprank, ya, kata dia, aku tidak ingat lagi mana ember kamu ini, tidak ingat. Oleh Imam Ahmad akhirnya apa? Tidak diambil itu ember itu, walaupun yang tukang ember itu menyatakan ini loh ember kamu ini, tetap tidak diambil. Nah, hal-hal begini penting, apalagi di zaman sekarang ini. Kadang jangankan yang makruh ya, yang haram aja juga susah katanya didapat. Yang makruh tabrak. Level kedua begitu. Kemudian level ketiga, as-salisah al-himyatu anil fuduli wa ma la ya'ni, menjaga hati dan anggota tubuh dari al-fudul, perkara yang berlebihan, wa ma la ya'ni, dan apa yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Nah ini ngalih banar namanya, inilah ngalih banar. Jangankan di luar puasa, waktu puasa aja kadang kita melakukan hal-hal nggak berguna. Berdosa sih enggak, tapi manfaatnya enggak ada. Nah, level ketakwaan level ketiga itu begitu, enggak berguna, tinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Kenapa itu ditinggalkan? Ya rugi. Usia kita berkurang, manfaatnya tidak dapat. Padahal usia kita itu adalah modal kita di dunia ini. Nah itu 3 level takwa itu ya, yang kita mudah-mudahan bisa meningkatkan itu. Bisa meningkatkan. Tinggal kita bercermin lah, kita puasa kita ini sudah mampu tidak kita tingkatkan itu. Kalau bisa di level pertama itu sempurna, itu sudah bagus sebetulnya di level pertama. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kalau ketakwaan ini bisa kita tingkatkan, bisa kita penuhi minimal standar level pertama, itu
Allah berikan banyak keutamaan. Kita ini sampai jam berapa Pak? 10 menit. Jadi banyak keutamaannya ketakwaan itu kalau kita bisa sempurnakan tadi. Yang pertama misalnya di dalam surah At-Tolaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi Allah berikan jalan keluar, solusi masalah bagi siapa yang bertakwa pada Allah. Kita semua punya masalah, masalah pekerjaan, masalah rezeki, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah tetangga, masalah negara bagi yang ngurus negara, masalah hutang dan sebagainya. Tapi Allah berikan kuncinya satu, siapa yang bertakwa Allah kasih jalan. Namanya jalan itu tidak mesti harus ya sesuai yang kita pikirkan. Allah beri jalan, bisa jadi jalannya Allah beri ke lapangan. Jadi masalahnya bisa jadi tetap ada, tetapi kita merasa itu sudah selesai. Jadi bisa seperti itu, selesai masalahnya, selesai di dalam benak kita, nggak kita pikirkan masalah itu. Ada sahabat yang sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas, matanya tidak bisa melihat di usia tuanya. Kemudian beliau ketika ke Mekah, orang-orang pada minta doa kepada beliau itu, minta didoakan. Beliau terkenal dengan sebutan dari Rasul itu orang mustajabud da'wah, orang yang doanya mustajab, didoakan oleh Sa'ad. Sampai ada orang pemuda yang kemudian nanya, "Wahai paman, engkau kan doanya mustajab, engkau tidak bisa melihat, tidakkah engkau berdoa supaya Allah mengembalikan penglihatan engkau?" Ya, betul juga ya, doain orang doanya mustajab, kenapa tidak berdoa untuk diri sendiri? Sama orang jualan obat jerawat, kok mukanya jerawatan? Iklannya manjur, sekali oles langsung menceronong, apa? Glowing misalnya. Tapi kok iklannya begitu kok jerawatan, obatnya manjur katanya. Pertanyaannya tidak salah, tapi jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Wahai anakku, sesungguhnya ridho dengan ketentuan Allah itu lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku." Ceritanya bisa dibaca di Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Punya masalah yang mungkin kalau kita kena ujian seperti itu, kita kesana kemari itu habis harta tidak apa-apa supaya bisa kembali melihat. Cuma punya penyakit begitu, tapi apa? Allah berikan kelapangan hati. Bahkan beliau tidak minta disembuhkan, tapi beliau merasa lebih puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ummu Zufar, seorang wanita hitam, ya. Sudah hitam, kena penyakit, punya penyakit ayan yang sering kumat. Datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, inni asra' wa inni atakasyafu." Wahai Rasulullah, aku ini sering kena ayan dan aku sering terbuka aurat ketika kumat ayan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Kalau engkau sabar, ya, engkau mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau engkau mau, aku doakan engkau sembuh." Apa kata Ummu Zufar? "Aku akan bersabar saja ya Rasulullah, tidak usah didoakan sembuh." Ya, penyakit ayan itu problem besar, tetapi itu selesai di dalam diri beliau dengan bersabar, itu selesai. Bahkan beliau tidak mau didoakan Rasulullah supaya sembuh. Ya, beliau katakan, "Ya Rasulullah, cukup doakan aku supaya kalau kumat ayanku, supaya aku tidak terbuka aurat." Nah, coba bisa diperhatikan ini ibu-ibu dan para remaja putri semua. Kumat ayan, aurat terbuka itu tidak berdosa. Oh, dia tidak sadar. Kita pernah di satu masjid di Balikpapan sana, ada orang itu tiba-tiba kelepek-kelepek gitu, kelepek-kelepek, ininya keluar busa dari mulut. Bingung juga saya, ini kenapa ini? Kata jamaah yang lain, "Sudah biarin aja Ustaz, itu kumat ayannya." Setelah beberapa saat memang sadar sendiri. Saya baru sekali itu melihat orang kena penyakit ayan. Penyakit yang seperti itu ketika aurat terbuka saat kumat itu tidak berdosa dia. Tetapi Ummu Zufar itu perhatiannya
terhadap menjaga aurat itu luar biasa, sehingga minta didoakan, ya Allah semoga tidak terbuka aurat itu saat kumat. Tapi ayahnya sendiri itu memilih bersabar beliau. Kenapa bisa begitu ya? Tadi ketakwaan. Allah beri jalan keluar itu kadang tidak disembuhkan enggak, tapi bisa dengan diberikan kesabaran, bisa diganti dengan yang lebih baik. Yang dikasih kesembuhan ya ada. Seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam, bertahun-tahun sakit, enggak mau berdoa juga. Berdoanya cuma apa? Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku tertimpa penyakit ya Tuhan, dan Engkau itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba ini adabnya luar biasa. Tidak merengek-rengek minta sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan, tidak, tapi sekedar memberitahu, ya Allah aku tertimpa penyakit, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah bertahun-tahun sakit, Allah berikan kesembuhan. Jadi solusi Allah itu bisa disembuhkan, bisa diri kita yang menerima kelapangan itu. Ini yaj'alahu makhraja itu begitu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan makhraja min syubuhatid dunya. Allah berjadikan dia itu jalan keluar dari syubuhatid dunya, dari kesamaran-kesamaran di dunia. Ini benar, ini enggak, ini dia pusing, Allah berikan jalan keluar sehingga dia tidak dipusingkan oleh banyak hal-hal yang samar. Seperti kita mungkin alhamdulillah masih tidak pusing ketika ada orang Lebaran hari Jumat kemarin ya. Sudah menelpon Tuhan. Adalah sampai yang kira-kira pusing mikirin itu. Kira-kira enggak kan? Atau ada yang minta nomor teleponnya, Tuhan berapa? Setelah itu klarifikasi, maksudnya bukan menelpon itu, maksudnya ini kontak spiritual katanya dengan qalbu. Nah itu kalau di kitab tasawuf itu ada kitab Qawaidut Tasawuf ya. Qawaidus Sufiyat, kaidah-kaidah sufi. Imam Az-Zarruq itu menulis kaidah, salah satu kalau bicara tasawuf, ahli fikih itu boleh mengingkari ahli tasawuf. Ahli hukum syariat itu boleh mengingkari orang-orang ahli tasawuf, boleh, tidak apa-apa. Tapi orang-orang ahli tasawuf tidak boleh mengingkari ahli fikih. Bulan masih kelihatan, bulan mati ya. Tanggal berapa? 27 misalnya. Terus ada dapat wangsit. Dapat wangsit. Besok sudah hari raya. Itu harus ditolak itu. Harus ditolak, bulannya cetok. Jelas. Harus ditolak. Walaupun dia ngaku kasyaf atau harus ditolak. Tidak boleh diamalin. Misalnya ahli tasawuf misalnya mimpi seperti mimpi Nabi Ibrahim suruh membunuh putranya, harus ditolak itu. Harus ditolak. Apalagi mimpi suruh mengawini istri orang, itu nafsu. Dan ada model-model begitu itu ada. Kadang karena beragama ini terlalu mengandalkan syuur ya, perasaan aja, akhirnya merasa dapat wangsit itu ada. Saya pernah jumpa itu bahkan mau mengaku sebagai nabi di Martapura situ karena merasa dapat istilahnya karomah. Ya kita lihat karomah itu kalau tidak sesuai hukum syariat tinggalkan. Jadi makhrajan minasyubuhat, jalan keluar dari syubhat-syubhat begitu. Jadi di dunia wa min ghamaratil maut, dan jalan keluar nanti saat kesengsaraan sakaratul maut. Jadi ketika mau meninggal Allah beri kelapangan. Itu apa kuncinya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketakwaan ini kunci kemenangan. Ini rupanya masih panjang. Habis waktunya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedikit ini, takwa itu kunci kemenangan sebagaimana kata Khalifah Umar ketika beliau mengirimi surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu bunyi di antara yang ditulis beliau itu fa inna taqwallah afdhalul 'uddah 'alal 'adu. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu adalah persiapan terbaik menghadapi musuh. Wa aqwal maqidah fil harb, dan strategi paling kuat
di dalam peperangan. Sehingga beliau perintahkan kepada pasukan, beliau katakan, fa inna dzunubal jais akhwafu alaihim min aduwwihim. Sesungguhnya dosanya para pasukan, prajurit ini kalau berbuat maksiat itu lebih aku khawatirkan daripada serangan musuh-musuh kalian. Wa innama yansurul muslimuna yunsurul muslimuna bi ma'siyati aduwwihim lillah. Sesungguhnya menangnya kaum muslimin itu karena maksiatnya musuh-musuh Allah. Kalau kita sama-sama maksiat, mereka lebih kuat. Ini poin yang penting juga di dalam kita melihat dalam sebuah masyarakat. Kenapa umat Islam itu terpuruk terus? Ya karena salah satunya ini, ketakwaannya masih milih-milih yang senang-senang aja dia taat, yang tidak dia tidak mau lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang diterima amal ibadah puasa Ramadan kita, qiyamul lail. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.